Aku udah mulai record, Mbak. Oke, good. Bu, nanti mungkin aku nggak sampai selesai ya, Bu. Dokter Rizky, nanti kalau saya tiba-tiba menghilang dilanjutkan dengan Bu Latis ya. Oke, siap. Kok menghilang? Iya. Nih kalau Apa sinyal habis? yang satunya mau udah janji jam 2, Bu. Oh, iya. Ini apa dimulai dulu, Dokter? Siap, boleh. Oke, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizky Prima, kemudian yang saya hormati Bapak Abdul Qoyum selaku Kaprodi, yang saya hormati Ibu Eva Sausek Prodi, kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dosen Prodi ES, dan yang saya cintai dan saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah kita bisa masuki sesi kedua. Ayo kita manfaatkan kesempatan kali ini bertanya sebanyak-banyaknya, kemukakan semua ide liar yang ada di kepala teman-teman. Saya yakin tadi ke sholat, pasti ketika sujud itu mikir, aku nanti skripsiku nulis apa ya? Kalau nulis tentang ini di ACC enggak ya? Itu. Nah, tanyakan saja sekarang. Tidak usah ada perasaan takut, enggak usah ada perasaan malu. Ya, monggo Dr. Rizky Prima saya berikan, monggo. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, teman-teman? Semangat. Semangat ya, udah di Indonesia nih udah jam berapa ya? Jam 1. Jam 1. Oh, ada 1 kurang 15 menit. 1 kurang 15 menit. Jam ngantuk kalau tadi makan. Kalau tadi makan ngantuk loh. Ya. Ya, kalau ngantuk ya tidur ya. Jangan tidur. Jangan. Cuci mukanya. Kita fokus lagi, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya sesi kita kali ini. Kita niatkan ini untuk thalabul ilmi ya. Sekarang kita mengingatkan juga. Saya juga belajar kok, masih belajar dalam menulis. Karena satu hal yang saya ingat nasihat dari profesor saya itu, saya tanya, Prof, apa sih tipsnya teknik cepat untuk bisa menulis profesional? Profesor saya tersenyum, tidak ada, Ki. Tidak ada. Saya pun nih sampai profesor sekarang masih di reject paper saya, jurnal saya. Ini adalah long life process, continuing process ya. Jadi saya menyampaikan juga, saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar kok teman-teman ya. Bismillah, saya coba share screen. Bu Iswanti udah diaktifkan ya? Oh, sudah dengan co-hostnya. Oh, udah jadi co-host ya. Saya coba screen. Oke, mungkin kita lanjut beberapa bagian ini sebelum masuk nanti ke lebih teknis ya, ke metodologi. Nah, tadi kita udah sampai literatur ya. Jadi gini, literatur ini teman-teman bagian yang diberikan proporsi ya penilaian yang signifikan ya setelah finding dan discussion. Ya, biasanya gitu tuh proporsi literatur ini nih bobotnya itu besar ya, bobotnya besar. Makanya literatur yang lemah, yang hanya tipis sekali dan tidak dalam analisanya biasanya itu kurangnya di sana itu ya. Nah, kita perlu bikin literatur yang baik itu seperti apa? Ada beberapa tips ya. Tadi yang Mbak siapa tadi yang nanya Mbak Deli ya. Nanya cara bikin citasi yang baik seperti apa. Sudah saya jelaskan tadi ya, sama tentang transisi tadi ya. Perlu dibikin story-nya dalam membangun literatur review untuk statement dengan statement yang lain, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah dalam literatur review ini namanya aja review ya, bukan report. Kenapa namanya review? Karena kita mereview preview study ya. Apa yang kita review? Ya itu tadi ada kebaikan dari paper atau dari peneliti sebelumnya atau mungkin kekurangannya ya. Itu kita review dan kita lakukan namanya sintesis ya. Apa itu sintesis? Jadi ketika Anda melakukan review literatur, kita juga memasukkan ini loh papernya ini kekurangannya di sini dan ini diperbaharui atau di-upgrade lagi oleh author berikutnya. Dan kemudian kita dapat menarik benang merah, ternyata paper ini nih masih memiliki gap pada bidang ini. Nah, seperti itu namanya sintesis ya. Jadi sintesis literatur review ini kita tidak hanya reporting. Nah, saya sering bilang ke mahasiswa bimbingan saya tuh,
kamu bikin literatur review itu jangan hanya report. Nah, indikasi literatur review yang nggak bagus itu kalau hanya report. Misalnya ya, ini misal ya, mohon maaf, misalnya Yusuf 2019 mengatakan bahwa akumulasi zakat di daerah Jogja itu lebih sedikit daripada di daerah Jawa Barat misalnya. Itu hanya report aja hasil penelitian sebelumnya, tanpa ada sintesis, tanpa adanya internal kritik dari peneliti sebelumnya, gitu ya. Nah, itu penting. Bahkan gini, dari literatur review saja, teman-teman, itu bisa menghasilkan satu paper di jurnal yang bagus malah. Yang beberapa 2 artikel saya itu dari literatur aja, itu publish alhamdulillah di jurnal Scopus. Ya, karena kita bikin akumulasi paper di bidang kita, konteks kita, dan analisanya mendalam, ya. Dan itu bisa jadi satu paper sendiri malah. Ya, jadi penting diberikan perhatian khusus di literatur review, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang transisi. Kemudian, nah ya, yang satu lagi masih di literatur. Oh ya, ini. Nah, apakah semua paper nih, apakah semua artikel kita masukkan di literatur? Ya, jawabannya tidak. Ya, kita dalam melakukan literatur review ini kita selektif, ya, masukkan hanya yang relevan dengan topik penelitian kita, ya, tidak terlalu general, ya, dan juga tidak terlalu banyak, ya. Intinya itu cari literatur itu yang current, yang up to date, ya. Jadi sekarang 2020, jadi jangan, kalau bisa literatur itu tuh 10 tahun terakhir ya, bahkan 5 tahun terakhir itu lebih bagus. Jadi paper-paper atau jurnal-jurnal, artikel-artikel tahun 2000 ke bawah itu kan udah obsolete ya. Apalagi kita di social science tuh cepat. Tahun 2013 atau 2014 yang namanya fintech itu belum ada tuh, ya enggak? Yang penelitian fintech belum ada. Sekarang ini kemudian udah banyak ke fintech, bahkan banking ya, termasuk Islamic banking juga udah pakai aplikasi ya kan. Teman-teman kan udah familiar ya dengan fintech, ya, financial technology ya. Itu udah banyak sekarang. Artificial intelligence, big data ya. Dulu tuh belum ada, ya. Nah, kalau kita masukin artikelnya itu dalam tahun 2000 maka nggak akan nemu kan. Ya, makanya itu perlu yang keterbaharuan ya, yang up to date itu penting. Kalau saya bilang ke mahasiswa, cari artikel minimal 5 tahun, 7 tahun atau 5 tahun terakhir, ya, supaya kita tuh tahu the latest development, ya, perkembangan terakhir itu dalam topik kita, dalam bidang kita itu tuh sejauh mana sih, gitu, ya. Nah, yang kedua, jangan kita ambil literatur dari jurnal-jurnal yang apa namanya low tier ya. Low tier ini maksudnya yang predator ya Bu ya, predatory jurnal gitu. Kalau low tier jurnal itu sama aja sih ya, yang nggak jelas ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan data apa namanya publisher, penerbit yang bagus itu ya. Kalau Economic dan Finance ini kita jurnal-jurnal yang bagus diantaranya ada International Journal of Islamic Middle Eastern ya, kemudian ada Pacific Basin Finance, ada Journal of Islamic Marketing Research, Journal of Islamic Accounting and Business Research ya. Sudah mulai banyak sih ya. Atau ada juga yang jurnalnya bukan, tapi sekarang memberikan perhatian ke studi literatur keuangan syariah seperti Borsa Istanbul. Ya, punyanya Bursa Istanbul Turki itu tuh Gus Koyum berapa waktu lalu publish itu di sana tuh ya. Q2 atau tinggi tuh Bursa Istanbul Review. Kita cari target jurnal-jurnal yang kualitasnya tinggi gitu ya. Karena apa? Karena atau kalau di Indonesia kita mungkin lihatnya Sinta berapa kali Bu ya? Sinta 2 atau Sinta 1 ya. Gitu ya. Itu penting untuk meningkatkan apa namanya kekuatan kedalaman literatur kita. Kalau kita ngambilnya dari jurnal yang lemah, nanti bakal di counter tuh. Nah, ini tidak basisnya, sourcesnya Anda, karena jurnalnya itu bukan dari high tier jurnal gitu. Nah, jadi pertama cari literaturnya yang up to date, yang current, dan juga yang kedua ambil dari jurnal-jurnal yang high quality ini ya. Nah, gimana tadi ada yang nanya ya, kalau nggak salah, gimana sih cara yang ngambil ini ya Bu ya, literatur familiar dengan ini? Nah, sederhananya simpel gini ya, kita ke Google Scholar dulu deh pertama, ya, Scholar Google ya.
di Google Scholar itu kita kan bisa kelihatan tuh ya author mana yang ada namanya itu Edge Index ya, kalau teman-teman pernah dengar. Ya, melihat sejauh mana sih produktivitasnya, sejauh mana impact-nya ya, impactful ya. Impact-nya penelitian itu dalam bidangnya masing-masing misalnya. Ya, kita apalagi di Islamic Economic dan Finance ini kan segmented ya. Jadi udah ketahuan tuh siapa-siapa aja yang banyak risetnya dan kemudian banyak citasinya ya. Misalnya penelitian tentang zakat misalnya. Zakat itu kalau di Indonesia yang banyak tuh kan Dr. Irfan tuh. Ya, Irfan Saukibek tuh, Dian Masita ya, yang di Unpad Prof Dian. Kalau wakaf itu di UNER Prof Radit tuh. Ya kan? Nah, ini kita bisa merujuk ke sana. Justru kalau kita tidak masukkan tuh peneliti yang jadi leading, yang inspiratif, itu bisa jadi question juga. Saya pernah ditanya, kamu kenapa nggak masukin ini di dalam penelitian kamu? Padahal saya penelitiannya tentang tata kelola ya, corporate governance. Nah, harusnya ini author ini dia masuk karena dia leading researcher penelitiannya dan banyak disitasi, banyak di-cited. Kenapa kamu nggak masukin? Jadi teman-teman bisa lihat itu ya. Gampang aja caranya masukin misalnya penelitian tentang zakat, type itu kelihatan tuh listnya dari yang paling biasanya yang awal-awal tuh yang citasinya tinggi, yang impact-nya tinggi, makin lama makin kurang. Nah, itu penting kita lakukan di Google Scholar. Kalau nggak bisa akses Google Scholar, yang kedua, teman-teman coba akses namanya ssrn.com. SSRN itu singkatan dari Social Science Research Network ya. Itu free dan insyaallah saya bikin sekarang kayaknya bisa aja sih tanpa create account udah bisa akses. Jadi SSRN itu apa? Biasanya itu penulis-penulis di luar ya, di Amerika atau di Eropa, sebelum dia naskahnya, draftnya itu dikirim ke jurnal, dia itu store dulu tuh datanya di SSRN. Buat apa? Buat dibaca. Nah gitu loh. Jadi orang barat ini nggak kayak kita ya. Kalau kita kan sharing data, sharing draft itu kayak takut nanti artikel kita atau data kita dimanfaatin. Kalau mereka justru enggak. Mereka tuh berbagi data. Ya coba deh kita lihat kayak di Amerika tuh. Dia bank datanya itu open, ya bukan berbayar, easy to access, bahkan full juga diakses, gampang banget. Yang belum di publisher ya. Kalau udah di publisher kayak Emerald, Science Direct, kalau nggak ada akses ya bayar sih. Baru mereka mulai komersil ya. Tapi di SSRN ini free dan itu rata-rata artikelnya yang baru-baru ya. Bahkan yang masih forthcoming. Nah, jadi di jurnal itu kan ada forthcoming artikel. Forthcoming itu maksudnya teman-teman artikelnya udah diterima, udah lulus di meja editor tapi belum terbit. Ditunggu kejar jam tayang dan tunggu giliran gitu ya sampai diterbitkan. Nah, itu biasanya di SSRN ada. Ya, ssrn.com. Type aja ya, ketik aja topiknya apa, bisa ditulis di sana ya. Bisa ditemukan di sana dan itu free. Itu yang kedua. Yang ketiga, database yang open yang bisa kita akses juga ya. Teman-teman kalau pernah dengar namanya ResearchGate ya. ResearchGate.com. Itu biasanya para peneliti punya akun tuh ResearchGate itu karena ini semacam platform bagi para peneliti untuk sharing dan bertukar ide, bahkan juga bisa bertukar riset di sana ya. Dan update biasanya rata-rata sih buat apa sih mereka sharing? Sebenarnya tujuannya satu sih kalau saya lihat, supaya view-nya ya, banyak viewernya lebih tinggi ya. Kalau di YouTube kan viewer ya, lebih banyak viewernya sehingga chance-nya untuk disitasi jadi lebih tinggi gitu loh. Ya. Itu ResearchGate, apalagi ya SSRN. Nah, kalau mau yang Islamic ada juga misalnya di jurnalnya IRTI tuh. Ya, IRTI IDB namanya IES, Islamic Economic Studies ya, dari IRTI. Atau jurnalnya King Abdul Aziz University di Mekah, JCAU, Journal of King Abdul Aziz University. Itu Islamic insyaallah dan sudah Scopus ya, sudah tinggi juga ya. Jadi atau jurnal lokal ya, jurnal UIN Sunan Kalijaga udah Sinta 2 ya, Bu ya? Nggak salah, Bu Riswanti ya. Iya, Iya. Masya Allah. Nah, ini juga udah qualified kan, alhamdulillah. Nah, kita juga bisa memberdayakan juga jurnal-jurnal yang lokal kita ya, masuk untuk citasinya. Jadi dan itu open kan? Ya, pasti open lah untuk anak yang baru dan saran saya yang
high tier jurnal gitu ya. Nah, ini terkait literatur. Mungkin kalau ada tanya silahkan diinterupsi aja, dipotong aja, supaya nggak monoton ya. Kita interaktif sih, saya lebih seneng kayak tadi. Ya, ada dulu nggak tentang literatur sebelum saya masuk ke metodologi sekarang? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu aja metodologi. Nah, sebenarnya biasanya persoalan anak-anak tuh simple sih, kan di jurnal-jurnal terkenal itu berbahasa Inggris gitu. Tidak semua punya kemampuan untuk membaca itu, apalagi ya gitu deh. Jadi modelnya bacanya gimana Yusuf? Cara bacanya teman-teman kalau yang berbahasa Inggris? Coba. Ya biasanya sih dengan bantuan translator, Bu. Di Google Translate ya, Mas Yusuf? Ya, biasanya seperti itu, Pak, untuk memudahkan menemukan poinnya sih. Benar. Ini ada tips ya, ada tips. Nah, tuh, biar dapat tips. Untuk mengenal yang bahasa Inggris. Jadi saya juga sama Mas Yusuf awal-awal belajar. Wah, ini kalimatnya kalimat langit semua ya. Istilah langit kita nggak paham. Jadi iya, gini, Pak, susah, Pak. Susah. Nah, mungkin itu tandanya mungkin jurnalnya tidak terlalu bagus. Maksudnya tier jurnal itu. Jadi gini, ketika semakin lama kita baca dan jurnalnya itu yang bagus, saya temukan rata-rata bahasanya itu makin simple dan mudah dipahami. Ya walaupun ada istilah-istilah teknis pasti ada ya. Baik di ekonomi atau di keuangan atau di akuntansi pasti ada lah istilah-istilahnya. Dari segi flow, dari segi bahasa lebih simple dan nggak jelimet. Itu pertama. Jadi itu saya sarankan cari yang jurnal yang bagus ya, yang high tier jurnal. Yang kedua, kita tuh dalam baca itu, Mas, kita kan tidak baca semuanya ya, kita skim ya. Skim. Skim itu maksudnya kita highlight bagian-bagian yang skimming ya, yang penting dalam membaca sebuah. Ya mungkin Bu Riswanti ada mau tambahin ini, ada megang. Ya berarti ini Baca cara membaca cepat juga harus ini ya. Nah, benar. Ada nggak sih cepat di mata kuliah metodologi penelitian baca cepat? Ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Kemarin ya karena pandemi itu akhirnya kita hanya dituntut untuk menyelesaikan proposal. Baca cepat, jadi jangan ditelan semua kamu mabuk. Iya. Nah, skimming itu kayaknya perlu. Baca skimming cepat. itu memang perlu latihan sih ya, Bu Latis ya. Karena gini, kita kan highlight ya. Biasanya even juga saya kalau baca artikel itu, kecuali yang betul-betul saya ingin tahu dalam, baru saya baca. Tapi kalau yang kita cuma untuk bagian literatur, mungkin bagian-bagian yang perlunya itu seperti di abstrak ya. Atau kita langsung jam aja ke bagian justifikasinya, bagian alasannya. Atau kalau mau malas lagi ke konklusi. Nah, kalau menemukan gap, ini tips ya teman-teman. Mau menemukan gap atau lihat di bagian konklusi. Ya di section 5. Biasanya itu kan penulis itu di bagian penutup ya, kesimpulan itu selalu ada membuat research, ya kan? Iya. Saran untuk penelitian berikutnya. Nah, itu pada dasarnya itu adalah gap sebenarnya isu. Karena apa? Karena itu kan bagian-bagian yang belum atau part-part yang belum mereka teliti kan. Iya. Yang belum mereka teliti itu kan menjadi gap sebenarnya. Ya enggak? Nah, jadi kalau mau menemukan gap, langsung aja teman-teman jump ke konklusi. Kalau mau menemukan justifikasi, di mana sih kita bisa cari? Langsung aja masuk ke chapter 4. Lihat tuh alasan-alasannya. Di chapter 4 tuh mereka bakal berikan alasannya di sana. Bakal banyak elaborasinya, penjelasannya. Nggak usah baca chapter 1, apalagi chapter 3. Introduction gitu ya. Introduction, ya kan? Kalau mau tahu metodologi yang baru, makanya kita lihat metodologinya. Jadi itu tadi yang maksudnya skimming. Kita lihat part-part mana yang penting ya. Nah, mengenai istilah-istilah, biasanya sih yang kesulitan itu tuh di bagian mungkin teknis ya. Saya yakin di teknis. Kalau di istilah-istilah teknis. Kalau bahasa paragraf, semuanya jurnal yang bagus itu rata-rata semuanya sudah itu tadi easy on the bush. Kayak tadi saya di awal contohkan kan. Kalimatnya panjang banget tapi intinya cuma satu. The academic kill the editor. Simple. Nah, saya dulu pernah diajarin teman saya, dia alumni Oxford, dia bikin Oxford
Style. Jadi Oxford Style itu very direct, simple, dan tidak bertele-tele. Nah makanya saya senang banget tuh kalau baca jurnal yang high class itu simple, direct. Kalau kita baca, oh ini loh maksudnya. Kan kadang kalau kita banyak basa-basi ya, jadi maunya ini tapi pusing-pusing dulu ya kata orang Malaysia. Muter-muter dulu tapi intinya nggak cuma satu ini. Jadi itu tadi Mas Yusuf, skimming, langsung fokus. Kalaupun ada kesulitan kata-kata, ini yang teknis ya yang saya lakukan. Saya bikin vocabulary saya sendiri. Ya, saya buat table. Jadi dulu tuh ya pas masih S2, S3, saya bikin table dan kata-kata yang sulit itu saya catat di table dan kemudian translasi dalam bahasa Indonesia. Sehingga kata-kata besoknya tuh saya berikutnya ketika oh ini kita sudah pernah nemu kemarin. Jadi jangan hanya kita lihat Google Translate kemudian kita udah close, itu nggak nempel. Ya, walaupun nempel kecil itu persentasenya. Jadi kalau teman-teman bikin table kan teman-teman pasti nulis ya, pasti typing, pasti ngetik. Ketika kita ngetik itu secara indirect tidak langsung kita sudah belajar sama aja, menambah vocabulary kita. Contoh repercussion. Apa itu repercussion? Ya, akibat. Kita kan biasa ngomongnya tuh impact atau influence. Nah, kalau lebih keren lagi repercussion. Wah, padahal maksudnya impact sama aja sih. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan menambah vocabulary kita gitu Mas Yusuf, Bu Latis ya. Jadi sih latihan dan juga kata-kata yang sulit itu ya sama sih kayak teman-teman baca kitab misalnya. Baca kitab kayak ada kitab kuning, ada yang sulit kan dicatat ya. Sama juga gitu. Kalau mau sampai sekarang masih banyak itunya. Kalau baca jurnal masih banyak kalau di kitab gundul itu kan ada istilahnya rambut kok rambut. Harokat. Bukan, ada itu Mbak. Jadi di kata-kata yang sulit dikasih arti, tapi saya langsung di papernya biasanya tuh. Ada penjelasannya gitu ya. Iya. Janggut kalau istilahnya kitab kuning. Gandul. Apa? Dikasih janggut kan Yusuf ya? Ya, gandul Bu kalau biasa. Oh, gandul. Gandul ya. Ya seperti lebih kurang gitulah ya Mas. Bisa juga pakai bantuan software. Kalau teman-teman pernah dengar Mendeley di Mendeley. Nah, Mendeley software. Saya suka tuh Mendeley karena enak banget. Kita bisa kasih komen, bisa kasih feedback. Ini maksudnya apa? Kita bisa highlight ya, kita bisa kasih warna, maksudnya di stabilo ya, stabilo putih. Kita bisa komen pakai Mendeley. Ya. Mungkin perlu sesi tersendiri lah kalau mau diskusi Mendeley ya. Iya. Jadi banyak cara ya Mas Yusuf. Yang penting itu tadi tidak ada shortcut, betul memang perlu proses, tapi insya Allah lama-lama kita jadi terbiasa ya. Jadi masuk. Mungkin itu untuk literatur ya, Bu Latis. Saya lanjut ya di metodologi. Nah sekarang ini metodologi rata-rata udah pada canggih-canggih ya, nggak seperti 5 atau 10 tahun yang dahulu. Bahkan sekarang itu trennya pada lintas jurusan, lintas ilmu, lintas disiplin. Contoh misalnya penelitian finance tapi pakai metodologinya IT, simulasi atau engineering ya. Ada namanya fuzzy logic lah, artificial neural network, macam-macam tuh. Nanti ke Tagus Koyum Pak Askaria mau jelasin lebih dalam lagi ya, pakai ANP, AHP ya, artificial network process, artificial hierarchy, macam-macam. Nah jadi saya yakin di UIN pun sudah memberikan kelas untuk metodologi ya, atau lebih teknisnya riset metode apa yang dipakai dan software apa yang digunakan untuk mengadres ya, untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian atau riset question dalam penelitian kita ya. Jadi ini apalagi kini risetnya empiris ya. Kalau riset empiris kan perlu dibuktikan kan fakta-faktanya, statement-statementnya yang ada dalam teori itu ya, dalam textbook dengan menggunakan riset method ya. Nah, tergantung metodologi mau teman-teman gunain apa, mau kuantitatif, mau kualitatif atau mau dua-duanya, mixed method itu boleh saja, tergantung juga bagaimana dengan pembimbing ya sarannya. Nah, mungkin saya nanti akan lebih spesifik ke kuantitatif ya, karena ini economic dan finance. Apakah semuanya harus kuantitatif? Ya enggak juga sih, tergantung. Kalau di UIN gimana mazhabnya Bu Latis? Boleh nggak pakai kualitatif untuk riset?
Untuk S1 itu memang masih apa ya? Masih kuanti gitu harapannya. Ganti ya, Hanya oke. sangat Berarti sedikit kalau yang gitu memang relevant. wajib ya, wajib Iya, harus pakai metode kuantitatif ya, bisa pakai apa namanya OLS kah, ordinary least square, bisa pakai macam-macam. mungkin ke depan kita akan inilah merubah sedikit demi sedikit gitu. Kuali juga bisa. Ya, atau karena gini misalnya Bu, yang mau meneliti tentang pemikiran misalnya. Ya, Sebenarnya pemikiran dulu ekonomi itu Islam kan Nah, kualitas itu Pak Abdul Qayyum tahu sejarahnya itu yang lebih dulu bersama Feby. begitu. dulu itu kualitatif kuantitatif dulunya ya. Cuma dalam perkembangannya itu anak-anak ketika menulis kualitatif cenderung mengalami kesulitan, kemudian ke kuantitatif. Tadi sebenarnya kuantitatif boleh. Ya, itu benar-benar Gus, karena saya sih lebih susah kualitatif karena kita kalau kualitatif itu dituntut mengelaborasi apa ya, perbandaharaan kata-kata kita harus lebih banyak, apalagi yang nulis bahasa Inggris dan lebih dalam itu. Kita pakai konten analisis, bacaan juga lebih banyak, konten analisis. Nah, ya susahnya di situ mungkin ya. Mahasiswa S2, S3 juga mengalami kesusahan. Kalau kita bicara global yang rata-rata pakai kualitatif itu kampus-kampus di Inggris sih, ya. Inggris biasanya banyak tuh kualitatif, apalagi yang akuntansi itu dalam itu analisa kualitatifnya, ya. Manchester, ada Southampton, macam dia lebih dalam kualitatif, mazhabnya sana. Kalau yang Amerika rata-rata kuantitatif ya, Amerika, Perancis pakai kuantitatif. Kalau Malaysia Kualitatif ada, itu tetap ada, kita dibelajar kan. Tapi kita lihat tren ya. Kan sekarang apa-apa sudah dikuantifikasikan penelitiannya. Itu di finance sekarang wajib tuh kuantitatif MSc Finance kan. Bikin riset. Jadi kembali lagi sih mau mazhab apa yang kualitatif. Saya bilang mazhab maksudnya bukan mazhab school of thought ya. Ini cuma istilah saja. Mau metode apa yang mau dilakukan, kuali atau kuantitatif. Tapi kalau di sini kuantitatif ya, jadi memang harus diikuti ya. Polanya seperti apa, bagaimana metodologinya, paradigmnya, sampai kita bicara teknis. Alat analisanya, softwarenya itu lebih dalam ya. Jadi itu tadi terkait metode. Sebenarnya keterbaharuan metode. Nah, pertanyaannya apakah kita harus tahu semua metode atau alat analisis? Ya nggak harus. Karena seperti saya katakan di awal, ini kan mungkin kita bikin riset nggak makanan sehari-hari ya. Nggak tiap hari kita bikin riset. Bahkan seorang peneliti pun dia bisa lupa-lupa juga tuh step-stepnya seperti apa. Perlu balik lagi. Saya namanya Prof. Mansur Ibrahim, Gus Koyum tahu tuh. Ya, Prof. Mansur Ibrahim tuh dia leading researcher juga, ekonomis di INSIF. At least 2 software. Betul sana defense ya, mau fight mempertahankan hasil penelitian kita tuh tahu seperti apa. Nah, kalau masalahnya kalau kita yang ngerjain, contoh atau diupahin ke orang ya, kan ada aja tuh. Saya tahu dah, bahkan di luar negeri juga ada yang kayak gitu. Di orang lain yang ngerjain diupahin, sementara kita nggak tahu gimana langkah-langkahnya. Jadi ketika ditanya asumsi-asumsinya, prosesnya kita blank kan. Ya, jadi saran saya memang teman-teman ngerjain metode sendiri, pakai yang terbaru, at least kita master satu metode ya di bidang kita, ya. Oke, nah metode apa yang perlu kita lakukan? Nah itu tadi kita ini balik lagi ke literatur review yang kalau saya biasanya kolom, table, ya kita list apa misalnya penelitiannya tentang kinerja atau perform, ya. 5 tahun sebelumnya dia pakai metodologinya apa? Dan dari situ kita berangkat kenapa kita memilih metode tersebut. Jadi kita lagi ada alasan, ada basis untuk pemilihan metodologi. Ya mungkin nanti penguji saudara bakal nanya apa alasannya. Nah, jadi kalau kita punya basis, punya justifikasi dari table itu, kita bisa ini
saya sudah melakukan review dari metodologi dalam konteks penelitian saya dan saya temukan ini yang banyak. Ya. Nah, kemudian dari metode itu, nah masalahnya kita tahu nggak sih metode itu apa, ya, teknisnya gimana? Nah, ini lagi-lagi berangkat kita lakuin penelitian yang kita tahu metodenya, ada datanya, ya, dan kita paham. Jadi secanggih apapun metode, tapi kita nggak tahu, dan mungkin pembimbingnya juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu ya, masih baru banget ya. Apa sih misalnya contohnya sekarang yang dipakai ini kan lagi rame itu apa di data scientist ya, pakai R lah, Python lah, macam-macam sekarang itu, ya. Itu rata-rata masih baru dan biasanya data scientist yang pakai dan dibawa ke ekonomi, masih sedikit yang bisa mengeksplorasinya. Ya bagus memang karena baru, tapi karena masih sedikit jadi susah juga. Jadi kita cari metode yang kita tahu dan kita bisa bikin justifikasi di sana. Ya. Yang kedua nggak kalah pentingnya, saya juga ngomong ini terkait data ya, data. Terutama kalau teman-teman ini yang kalau kuesioner data primer ya, yang datanya sekunder misalnya ya, ekonomi atau keuangan, ngambil datanya dari sumber-sumber lain ya, misalnya dari IMF, BI, OJK, dari report, dari laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, apapun itu ya, dari finance, kita pasti dulu nih kita akses nggak. Jangan-jangan nanti kita idenya udah menarik, riset gapnya itu dalam gitu, kita bisa ekspor, literaturnya udah dalam, ternyata kita kesulitan dapat datanya. Ya ini data sekunder ya. Nah itu berkali-kali ya, bukan pertama sekali aja, sekali dua kali pernah saya temuin itu ketika saya S3 mahasiswa jadi ganti proposal karena nggak ada data. Makanya saya ketika bimbing tanya datanya gimana kamu carinya nanti, ada nggak, bisa nggak kamu akses, ya, atau caranya bisa dapat bantuan dari, pokoknya pastikan kita bisa akses data, ya. Mungkin kalau kuesioner nggak jadi terlalu detail ya persoalannya karena kita sendiri yang nyebarin kuesioner dan kita sendiri yang collect datanya. Tapi yang data sekunder kita ada datanya, gitu ya. Nah ini terkait data nih urgent karena apa? Kalau riset empiris data ya no research kan. Gimana kita bikin mengolah data dan analisis kalau kita tidak bisa mengakses untuk data gitu. Nah setelah itu baru kita kembangin, nah itu tadi hipotesis. Nah hipotesis ini tergantung sih strukturnya. Ada kalau sebagian jurnal itu di chapter 1, chapter 1, ada juga di chapter 3. Kalau skripsi, tesis juga sama ya, tergantung kampus. Kalau kampus saya itu waktu S3 itu di chapter 3 malah dimintanya untuk hipotesis ya. Hipotesis tahu kan teman-teman, apa statement yang kita create untuk men-testing hypothetical statement ya namanya. Statement yang akan kita uji, ini benar nggak sih, ini ada hubungan nggak sih, ada signifikan nggak sih, nah itu kita kembangin ya. Hipotesis biasanya itu di chapter 3, tapi lagi-lagi nggak selalu, mungkin bisa juga di chapter 1 ya, atau di bab 1 letaknya. Oke, nah kemudian gimana cara kita nanti mengembangi metodologi ini? Yang paling enak tuh kita replikasi ya, atau lihat dulu tuh strukturnya, metodologinya seperti apa, kira-kira kita bisa replicate nggak dalam penelitian kita. Ya. Walaupun itu penelitian mungkin di konvensional, tapi kita lihat itu alurnya ternyata dalam penelitiannya, metodologinya ada, mereka dulu mulai dari deskriptif statistik, kemudian inferential statistik. Nah di inferential statistik lagi lebih dalam lagi, nanti ada namanya uji robustness ya. Sekarang itu rata-rata kalau jurnal-jurnal top itu mensyaratkan uji robustness tuh, atau sensitivity analysis misalnya. Jadi kita ikuti flow-nya, alurnya kita replicate aja tuh, gimana yang dilakukan di jurnal dan kita sesuaikan penelitian kita. Itu untuk metodologi. Nah ini saya jelaskan tadi terkait data. Nah kita perlu jelaskan apa tipe data kita dan di mana kita dapatin sumber datanya ya. Mau data apa, mau tipe data kan banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau kuesioner kayak tadi Ibu Riswanti mau meneliti tentang tembakau, maka itu kan kategori datanya Likert scale data ya Bu ya. Nah, kalau mau datanya number ya, angka-angka, maka datanya pakai apa? Numerical data, continuous data ya. Kalau datanya itu dummy ya, contohnya
gender, jenis kelamin, datanya ya kan. Nah, itu dari tipe data. Bisa juga dibagi primary dan secondary ya. Primary data yang langsung dikolek, secondary data dari dari sumber yang sudah terpercaya lah ya, udah valid ya. Seperti misalnya di Indonesia kayak BPS, dari BI, dari OJK, yang orang nggak pertanyakan lagi ini bener nggak sih datanya, itu sudah terpercaya gitu ya. Nah, dan juga di ini kita state ya, tulis frequency of data. Frequency maksudnya berapa sih kalau observasi kita, berapa kemudiannya total sampelnya, size-nya itu juga perlu tahu tuh. Kan rule of thumb-nya semakin banyak observasi, insya Allah semakin better result. Nah, frekuensi per variable ini juga perlu didiskusikan ya. Kemudian juga apakah kita ada modifikasi tuh data mentah kita. Nah, modifikasi itu maksudnya apa? Misalnya datanya itu kita convert dari nominal kemudian ke real data ya. Misalnya GDP deh contohnya yang enaknya nih. GDP atau PDB ya. GDP itu kan ada nominal GDP, ada yang konstan. Kalau kita mau bikin datanya semua variabel kita itu tuh nantinya konsisten ya, angkanya gapnya juga tidak terlalu besar dan tidak ada outlier, maka kita bentuknya kita transform ke constant form ya. Mungkin teman-teman udah belajar kok ya. Nah, itu penting dan itu kita perlu jelaskan. Ini variabelnya kita convert ya, kita transform ke constant form gitu. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk tabel ya. Biasanya sih enaknya kita bentuk tabel, dan ini juga seluruhnya kita bikin namanya operational definition ya, definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Yaitu penjabaran dari data, di sini maksudnya variabel yang kita teliti. Contoh misalnya dalam keuangan itu ROE ya, return on asset. Bagaimana, apa sih ROE itu, net income over asset ya. Atau penelitian tentang apa tadi, awareness, apa itu awareness, jelaskan bagaimana teman-teman mengoperasionalkan variabel itu sehingga bisa dikuantifikasikan. Jelimet ya bahasanya. Sederhananya gini, gimana sih variabel yang kita teliti itu kita kuantifikasi, bisa kita teliti gitu loh. Jangan itu kita susah nih. Contoh gini, saya kasih ini ya, religiosity ya, bahasa religiositas. Nah, religiositas. Apa itu religiositas? Nah, gimana teman-teman mendefinisikan religiositas ya? Apakah orang yang menabung di bank syariah itu dia bisa dibilang orang yang religius, atau orang yang sholatnya 5 kali sehari dia religius, ya, yang baca di hal religiosity. Teman saya meneliti religiosity, define religiosity. Bahkan dia lebih ini spirituality. Woy. Ini kan saya agak anti sih dengan Islamic study. Kenapa kamu bilang religiosity? Kenapa spirit? Nah, ini misalnya teman-teman bilang ini, religiosity ini adalah ketika orang atau responden itu dia melakukan aktivitas keagamaannya dengan rutin, reguler, dan frequent. Apa indikatornya? Gimana saudara nanti bisa mengujinya? Ya, jelaskan nanti di kuesioner saya akan menanyakan pertanyaan berhubungan dengan ibadahnya, worshipingnya, itu satu. Yang kedua saya akan menanyakan tentang bagaimana dia muamalahnya misalnya, bagaimana dia melakukan bisnisnya, apakah dia, atau misalnya kita bisa juga kembangin nih, tadi di mikro misalnya, apakah mereka itu melakukan bisnis, aktivitas ekonominya, ada nggak sih niatnya itu bukan karena profit, tapi lebih dia itu bekerja karena ingin mencari pahala ya, beribadah. Nah, itu bisa katakan religiositasnya tinggi. Nah, itu operational definition. Dan lagi, apakah kita bisa kembangin sendiri tuh untuk bikin operational definition itu? Ya, biasanya itu ada backup-nya ya, ada justifikasinya. Kita lihat penelitian terdahulu lagi-lagi balik lagi ke literatur. Siapa sih peneliti yang bikin penelitian tersebut, yang bikin operational definisi tersebut, dan itu kita refer ke sana ya dalam bikin operational definition. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kita tidak hanya simply pick up variabel, tapi kita nggak tahu gimana definisinya, gimana mengoperasionalkan definisi. Khususnya penelitian kalau nanti mau kuesioner ya, mau nyebarin kuesioner ya, mau pakai nantinya alat
softwarenya SPSS itu penting tuh dalam kalau yang keuangan atau ekonomi mungkin tidak terlalu ya, karena itu udah pakem ya. Kayak ROE kan udah jelas tuh, return on asset itu udah jelas tuh mazhab rumusnya apa, atau economic growth kan udah jelas tuh, atau inequality kita bisa jadi Gini index kan udah jelas. Tapi yang mau ngelihat datanya nanti mau diukur, mau diolah dengan apa, pakai kuesioner, kemudian pakai analisis softwarenya SPSS, perlu penting itu untuk kita bisa mengoperasionalkan definisi ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, biasanya itu teman-teman kalau lihat di jurnal ya, pertama sekali mereka bakal mereport yang namanya deskriptif statistik ya, atau statistik deskriptif ya. Apa itu deskriptif statistik? Yaitu kita biasanya kan melihat sebaran data kita ya, bagaimana trennya, patternnya. Kita biasanya melihat average-nya, mean, median ya, minimum, maksimum. Kita melihat tren datanya. Itu kelihatan tuh di deskriptif statistik, dan biasanya itu di report di semua jurnal rata-rata ada deskriptif statistiknya ya. Buat apa? Sebagai gambaran awal ya. Ternyata observasi kita totalnya itu sekian jumlahnya. Ternyata rata-rata dari variabel kita itu kelihatan berapa, average-nya berapa, sebaran minimum maksimumnya berapa, bahkan kita juga bisa per kuartil ya. Kita lihat kuartil yang rendah, menengah, sampai kuartil yang tinggi juga bisa kelihatan tuh di deskriptif statistik. Nah, ini contoh teman-teman, tabel ini deskriptif statistik ya, ini penelitiannya tentang financial development ya, private sector credit. Nah, biasanya itu dalam kita bikin deskriptif statistik itu kita bagi per kolom ya, kayak di sini nih, kolom pertama itu list variable ya, berikutnya itu ada source of data, dari mana data ini diambil, sumbernya dari mana, ini unit measurement ya, unitnya itu dari mana. Nah, ini yang informasi yang dicari ya, ada biasanya tuh ada mean, ada standar deviasi, maksimum, minimum, kadang juga ada minta median ya. Nah, cara reportnya begini teman-teman ya, ini kayak apa ya, kita bikin tabel ini report standar ini ya, jurnal ya. Biasanya kita bikinnya itu tabel, tapi di sebelah kiri dan kanannya itu nggak ada line ya, nggak ada garis ya. Ini supaya lebih apa ya, supaya lebih eye-catching sih kata saya. Nah, kalau penelitian untuk skripsi, tesis, tergantung ya, apakah harus ada full table ya di garis kiri kanan, atau seperti ini juga boleh ya. Nah, saya sih mengikuti standar yang di internasional. Biasanya kita bikin formatnya seperti ini teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa replicate sendiri lah ya. Jadi di sini kelihatan ya, variabelnya, listnya apa, kemudian sumbernya dari mana, apa unit penelitiannya, dan apa saja informasi yang kita sampaikan. Satu lagi mungkin di sini yang nggak kelihatan itu total observasi ya, atau frekuensi, atau N ya, berapa total observasi per variabel di sini. Oh ya, di sini udah ditulis nih, mohon maaf, ini ada N63, artinya total observasinya mungkin di sini sampelnya itu 63 ya. Timeline-nya juga kelihatan kan di sini dari tahun 96 sampai 2004 ya. Oke, ini untuk deskriptif statistik. Dan apakah hanya dalam bentuk tabel? Enggak selalu ya. Kita juga bisa menampilkan atau menyajikan hasil deskriptif statistik ini dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk figure atau gambar. Bisa dalam bentuk histogram atau juga dalam bentuk diagram garis, misalnya line graph ya, yang menarik lah untuk, jadi nggak boring aja, nggak tabel mulu ya. Kalau saya sih biasanya saya kombinasikan, ada yang grafik juga ya, dan ada juga yang tabel. Tapi ini rata-rata teman-teman ya, formatnya untuk dataset, deskriptif statistik itu di jurnal-jurnal internasional seperti ini ya. Jadi kiri kanannya itu biasanya nggak ada garisnya ya. Nggak tahu kalau di UIN gimana itu Bu Riswanti? As full table kah atau ikuti format jurnal luar seperti ini untuk report table-nya, output-nya? Atau punya format sendiri kali ya UIN ya? Lebih sederhana lagi Pak. Lebih sederhana lagi berarti. Kalau dulu saya seperti ini, dulu ketika saya undergraduate seperti ini. Tapi ketika ini di UIN lebih sederhana karena memang ya
ya gimana ya, jadi ya kan memang ada banyak yang tidak memakai big data, jadinya ya masih so simple gitu. Oke. Jadi kalau gitu nggak masalah ya Bu ya, kalau teman-teman untuk penulisan skripsi tidak harus apa. Tapi nanti skripsinya mau dikirim ke jurnal, ya ada baiknya juga sih ya Bu ya. Betul, Ikutin tabel ini sehingga nggak 2 kali kerja sih. Sebenarnya sih nggak masalah. Tiap-tiap kampus ada formatnya sendiri, itu pastilah. Itu pakemnya ada ya. Tapi kalau kita ikuti format jurnal, rata-rata kampus juga tidak menolak. Karena justru mereka senang. Apalagi kalau di luar kan mereka sudah mau cari sebelum lulus itu udah terbit jurnal ya. Bahkan jangankan tesis, skripsi juga bisa jadi jurnal. Jadi saya sangat menyarankan deh adik-adik nanti supaya skripsinya itu bisa kualitas internasional ya. Tulis bahasa Inggris ya Bu ya. Bisa dikirim ke jurnal insya Allah. Nah, jadi betul. Jadi juga jadi ada apa ya? Tidak hanya mungkin di library saja skripsinya ya. Insya Allah ada manfaatnya bagi publik ya, orang awam insya Allah. Ini terkait deskriptif statistik. Nah, itu tadi yang saya sebutkan ya, bisa juga disajikan dalam bentuk gambar ya, figure. Nah, ini seperti ini kita bisa create-nya. Di mana teman-teman bisa bikinnya? Ya macam-macam. Bahkan di Microsoft Excel juga bisa ya. Ya Excel bisa itu. Excel juga bisa, nggak harus pakai Stata, nggak harus pakai eViews. Yang begini mah Excel juga bisa ya. Kalau itu apa? Jadi kita nggak cuman tidak cuma mengandalkan satu software. Betul. Jadi kita harus match. Kalau kayak gini pakai Excel aja bisa, ngapain kita harus jungkir jempalik pakai Excel, pakai Stata, pakai R ataupun pakai eViews. Betul banget. Saya justru bingung Bu kalau mau bikin gambar pakai Stata. Kan kita tahu Stata itu programming ya. Iya, susah. Susah gimana cara bikin labelnya, ini gimana? Nanti saya contohin, ada bagus sih. Tapi kita harus tahu ini kalau Stata itu pakai command ya, pakai perintah. Iya, betul. Kan kita bukan programmer. Kalau saya ini Pak, saya tabulasi dulu. Nanti tabulasinya ketemu, saya pindah ke Excel. Kenapa? Karena di Excel itu kan kita bisa masukin warna dan dia lebih mudah membuatnya lebih menarik. Nah, kalau pakai Stata, keluarnya 2 warna doang. Nggak menarik ya, monoton jadinya, boring banget. Jadi benar, betul sekali kata Ibu Riswanti tadi, kita jangan hanya pakem saklek kepada satu software aja, harus pakai Stata aja. Padahal sebenarnya pakai Excel bisa. Ya udah, kalau nggak bisa saya pakai Excel aja, karena enak kan, kita Excel rata-rata sih udah familiar ya. Gimana untuk adjust-nya, menyesuaikannya, warnanya bisa digonta-ganti, labelnya bisa ditambah-tambah ya. Kalau Stata agak ribet ya. Kalau di UIN pakai apa Bu softwarenya? Yang ekonomi syariah ini? Macam-macam Pak. Ada yang eViews. Ada yang eViews, Stata juga ada. Terus ada juga yang dia pakai AHP. Masya Allah. Pakai Excel juga sendiri juga ada. Jadi kita tidak membatasi apapun itu. Jadi mahasiswa bebas berkreativitas ya, mencari software atau alat analisisnya ya. Ya, karena menurut saya sih dari banyak narasumber yang sudah saya ketemu banyak sumber-sumber, banyak orang yang mengatakan skripsi yang bagus itu cuma skripsi yang selesai. Itu pasti tuh kita sampaikan. Iya, betul. Nggak hanya skripsi Bu, disertasi juga. Disertasi yang bagus itu disertasi yang selesai. Bener banget. Kalau mau nanti yang canggih-canggih, yang idealis ya silahkan di jurnal. Ya. Itu biasanya detail kedalaman ilmu kita, silakan. Kadang kita mau bikinnya tuh rasanya itu kurang ya, nggak bagus ini. Tapi ternyata kita nggak bisa ngelakuin run datanya, susah jadinya kan. Ya, apalagi ini kan programnya bukan statistik ya, bukan ekonometrik malah, ya kan. Konsentrasinya kan ekonomi syariah itu ekonometrik, statistik kan cuma alat analisis saja. Jadi tapi lagi saran saya gini, at least kalau untuk undergrad teman-teman bisa master dalam satu alat analisis, itu penting. Ya. Mau di mana silakan. Tadi kata Ibu Riswanti mau masternya di OLS kah, mau di simple regression, multiple regression, softwarenya mau pakai SPSS, Stata, eViews ya, Israel, R software, Python, macam-macam silakan. Tapi at least satu teman-teman bisa kuasai. Ya. Oke.
Nah ini yang dari Stata tadi yang kata Ibu Riswanti kaku ya. Iya, betul. Ini outputnya kalau di Stata kayak gini nih ya. Ini tabulasi ini pakai scatter plot ya antara private sector kredit dengan total trade. Nah sebenarnya kalau kita pakai Excel kita bisa mainkan ini ya, mainkan. Maksudnya bisa kita adjust ya, bisa kita ganti warnanya, bisa tambah labelnya. Tapi kalau teman-teman yang tahu Stata udah bisa ada skillnya buat pakai bikin figure di Stata dan tahu perintahnya atau komanya, itu lebih baik malah ya, lebih baik. Nah tapi ini balik lagi ya, lihat di sini ini kenapa diagramnya ini dibilang dikategorikan tidak bagus ya atau poor, karena di sini terlalu simple ya teman-teman. Ini saya patokannya jurnal ya, dan mungkin saya encourage juga sih teman-teman buat benchmark ke jurnal. Kenapa? Karena saya sarankan nanti penelitiannya bisa dikirimkan ke jurnal. Jadi nggak 2 kali kerja deh, kita nggak perlu adjust lagi. Ini rata-rata kalau jurnal internasional ini terlalu sederhana ya. Ini nggak jelas nih sebaran observasinya di mana ya. Jadi ini poor figure. Nah, yang baik itu seperti apa? Nah, yang baik itu kayak gini nih teman-teman. Jadi kelihatan itu ya, scatter plot ini sebarannya itu ada ya nama-nama negaranya. Sekarang kan trennya kelihatan tuh ya, baik itu companies atau negara atau bank. Sebarannya di mana ya yang paling tinggi? Ini kan semakin ke kanan ini semakin tinggi ya private sector kredit per GDP-nya, total kreditnya juga makin bagus. Ini kelihatan ya yang pembiayaan pinjaman atau kredit yang banyak per GDP itu ternyata Malaysia. Tahu nih, ini Malaysia, ini Thailand, Cina di sini. Indonesia mana ada nggak ya Indonesia? Nggak ada ya sini. Jadi kalau tadi kan nggak jelas itu ya sebaran observasinya di mana. Nah ini bisa teman-teman bikin di Stata bisa, Excel juga bisa, ya. Jadi formatnya seperti ini, ya, teman-teman. Ini yang diinginkan rata-rata oleh jurnal, dan teman-teman juga bisa replika ini untuk skripsinya nanti, ya. Dan ada keterangan di bawahnya, ya, gambar 5 atau figure 5 total trade and private sector credit of emerging market dari tahun 90 ke 2013, ya. Nah ini di mana letaknya tergantung lagi. Ada yang letaknya di bawah figure, ada yang di atas. Ya, kalau jurnal rata-rata untuk figure letaknya di bawah ya. Kalau Win saya nggak tahu, disesuaikan aja dengan formatnya ya, di mana penulisan table dan penulisan gambarnya. Ya. Nah sekarang saya mau masuk nih bagian yang crux ya, crux atau yang paling penting biasanya di dalam penelitiannya itu hasil empiris ya. Karena ini kan skripsi biasanya penelitiannya empiris ya. Jadi Gus Koyum juga bilang rata-rata pakai kuantitatif sekarang ini trennya. Oke. Maka di sini jadi bagian yang paling krusial ya atau signifikan dalam keseluruhan dari final draft. Karena di sini ini kelihatan ini apakah hasil kita, uji kita itu mensupport teori kah atau against teori kah, ya, dibuktikan dengan hasil uji empiris kita, ya. Nah, apa yang perlu dilaporkan atau dihidangkan ya dalam hasil temuan empiris ini, ya? Yang pertama pastikan dulu ya bahwa hasil kita, ya hasil empiris kita itu mengadres isu tadi. Lagi-lagi saya bawa tadi kembali, isunya apa? Ya, saya contohkan misalnya penelitian Ibu Riswanti tentang tembakau di apa tadi Bu, yang perusahaan tembakau lebih sejahtera dibandingkan perusahaan ya yang lain di industri lain gitu ya, sektor lain. Itu isunya kan. Maka maka dalam hasilnya nanti ya, khususnya di inferential statistik, itu yang perlu diadres. Benar nggak perusahaan tembakau itu lebih sejahtera? Atau seberapa jauhkah mereka sejahtera? Ya, kita mau lihat kan, ya sejahtera, mungkin sejahtera cuma segelintir aja ya, cuma 20% yang sejahtera, tapi yang mayoritas tidak. Ya di daerah lain atau tidak. Atau ternyata itu tidak benar ya Bu. Setelah diuji secara empiris belum tentu juga gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke isunya. Apakah kita menjustifikasinya bisa kita terima atau bahkan kita tolak ya, itu kita di uji empiris ini disediakan ya. Lagi-lagi ini kita mengadres isunya dan juga menjawab hipotesa-hipotesa ya atau hipotesis yang kita kembangkan tadi di bagian bab 3 ya, chapter 3 di metodologi ya.
Yang penting di sini, do not infer something not support by data or result. Ya. Jadi dalam menulis di bagian finding itu semuanya berdasarkan hasil temuan kita, hasil data kita, ya, bukan dari persepsi, bukan karena apa namanya bias, ya, bukan, ya. Contoh misalnya penelitiannya tentang apa inequality deh, inequality ya. Jadi ditemukan bahwa inequality di Indonesia itu semakin lebar ya. Satu orang kaya Indonesia itu bisa mengakomodir kesejahteraan 40% atau 50% orang miskin menengah di Indonesia. Nah, itu misalnya temuannya. Terus teman-teman nambah lagi nih kalimatnya, ini dikarenakan karena pemerintah sekarang, rezim sekarang tidak peduli terhadap rakyat bawah. Mereka sekarang mendahulukan omnibus law, misalnya gitu. Nggak ada hubungannya ngomong omnibus law tentang inequality, karena cerita kita tentang inequality, walaupun dicari-cari bisa-bisa aja sih ya. Tapi nggak ada fokus kita itu tentang inequality, kenapa itu melebar. Jadi jangan round around the bush ya. Fokus terhadap hasilnya apa, yang di data kita resultnya apa, dan dalam justifikasi jangan kita muncul persepsi kita sehingga bias. Dan itu sering banget terjadi ya, karena kita sering menulis ya, kenapa faktanya itu bisa terjadi seperti ini, kita kaitkanlah dengan fenomena sosial yang terjadi sekarang ya. Sebenarnya sih boleh kalau itu ada justifikasinya di penelitian sebelumnya, tapi seringkali itu karena persepsi atau bias daripada si peneliti atau si penulis. Maka saran saya itu dibuang deh ya, di-cut bagian yang seperti itu ya. Karena nanti itu akan di-counter ya. Ini kenapa Anda menulis ini? Ada nggak ini dalam temuan Anda gitu? Atau ada nggak ini dalam penelitian terdahulu? Jadi lagi-lagi kita harus menginfer ya, mengambil sebuah simpulannya dari data kita, dari hasil kita itu tadi ya. Tidak mengambil dari persepsi atau bias kita ya. Oke. Nah, setelah kita lakukan uji empiris, sudah dapat outputnya, temuannya, maka kita perlu bikin namanya justifikasi ya, atau explanation. Dan di sini seninya tuh di sini loh teman-teman ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kita tidak hanya mereport output atau finding yang sudah kita peroleh ya dari software yang digunakan. Ini variabel kayak misalnya private credit per GDP memiliki pengaruh terhadap total trade ya, tapi tidak ada alasannya, tidak dikemukakan reasonnya. Ini juga kalau saya jadi pembimbing, ini saya suruh revisi major ya. Ini mana alasannya, dan di situ penting seninya itu di sini. Sering kali sih mahasiswa bimbingan saya itu kesulitannya di situ ya. Dok, gimana caranya kita bisa bikin cerita ya, story-nya itu agar hasil penelitian kita itu tuh kita gampang nemuin alasannya. Nah, saya tadi di awal sudah saya singgung ya. Saya biasa tuh bikin table ya dari variabel yang kita teliti ya. Misalnya kita ada 10 variabel ya, dan ada 3 kemungkinan kan kalau kita uji relationship, ada positif, signifikan, negatif, signifikan, atau tidak signifikan sama sekali. Kemudian di table itu saya list ya siapa-siapa saja autor atau peneliti sebelumnya yang menemukan hasil positif, negatif, dan tidak signifikan itu. Nah, itu enak teman. Jadi saya tuh udah ada benchmark ya, sudah ada patokan ketika nanti di temuan saya itu positif. Nah, saya tinggal mencari siapa saja autor yang positif. Ya, saya buka lagi artikelnya. Oh, ternyata alasannya begini menurut Bu Riswanti. Ya, saya tinggal paraphrase, kemudian ditambah lagi Bu Latis alasannya seperti ini. Koyum juga bilang alasannya ini. Jadi enak loh kita ceritainnya. Tapi kalau nggak ada table itu kita balik lagi kan, mulai lagi from the scratch ya. Siapa ya yang ngomong ini yang negatif? Kok di artikel ini positif? Oh, saya negatif. Gimana dong? Karena nggak ada panduan tadi agak sulit. Jadi biasanya saya ada table di disertasi saya itu ada satu table ya. Saya ada 20 lebih variabel, itu ada listnya semuanya yang positif, negatif, sama tidak signifikan. Tidak signifikan tadi yang nanya, gimana Pak kalau hasilnya tidak signifikan? Ya nggak apa-apa, nggak signifikan kan tujuan kita bukan harus membuktikan semua variabel itu berpengaruh.
ya mungkin berpengaruh untuk negara lain, tapi di Indonesia belum tentu kan. Ada alasannya pasti kenapa variabel itu tidak pengaruh, ya. Atau mungkin kontradik dengan teori. Dan ada aja biasanya itu di peneliti yang menemukan hasil yang kontradik, ya, kontradik finding itu. Nah, tinggal kita merujuk temuan-temuan yang tidak signifikan itu tadi, dan kita elaborasilah alasan-alasannya di bagian empirical finding dan discussion ini. Mungkin itu ya teman-teman tips-tipsnya supaya bisa kita enak ya menulis finding, dan juga yang terutama diskusi ya. Jadi saya sarankan untuk create table, di tabel itu kelihatan ada yang kolom pertama itu list variabel, kolom kedua itu author yang menemukan hasil yang positif, yang ketiga yang negatif, kolom yang berikutnya yang tidak signifikan ya. Jadi nanti ketika kita menyampaikan elaborasi diskusi itu enak ya, kita tinggal merefer ke artikel itu dan kita bisa mengembangi dengan bahasa kita sendiri. Ya. Ya, sangat menarik sekali. Oke. Nah, masih ada waktu ini, Bu? Masih Pak, masih. Oke, siap. Ini pernah dengar nggak teman-teman ada namanya Academic Fresh Bank? Ya. Academic Fresh kalau bahasa Inggris itu dia apa ya? Ini dikembangin dari University of Manchester. Ini enak sekali sih, dia bikin ada satu format ya, apakah hasil penelitian itu konsisten atau ini tidak konsisten atau penelitinya malah tidak signifikan. Jadi di Academic Fresh Bank ini ada kalimat-kalimat sih Bu ya dalam bahasa Inggris. Misalnya di sini ditulis, the finding suggests that which is consistent with empirical research, bla bla bla. Jadi saya tinggal, udah ada tuh ya, mungkin nanti saya bisa share lah di Academic Fresh Bank itu. Kalau hasilnya konsisten, kita bisa melihat statementnya kayak gini, ya. Atau misalnya hasilnya negatif. Nah, kalau negatif apa statementnya kita pakai? Kayak gini misalnya. This was in contrast to the result of other. Jadi hasil kita kan berbeda ya dengan penelitian sebelumnya. Ini kita bisa pakai di sini ya untuk melihat atau men-state relationship dengan penelitian terdahulu. Enak sih kalau pakai Academic Fresh Bank ini. Ya. Oke. Kemudian hasil kita temuan tadi, kalau ini kalau pakai Stata ya, kan kalau Stata begini ya Bu ya, outputnya ya. Iya, nah, bisa di itu apa namanya, di STAB. Oh ya, di STAB ya, bisa STAB dalam bentuk tabel, itu kalau udah enak tuh, udah tahu yang STAB. Tapi kalau mahasiswa yang belum tahu, dia copycat kayak gini aja. Ya, jadi hasil yang teman seperti ini biasanya ini apa ya, output table yang katakanlah tidak profesional ya atau poor ya. Jadi ini penelitian yang tadi ya tentang private credit tadi ya. Ini kelihatan ya, walaupun ini lihat apa hasilnya signifikan ya, satu variabel signifikan ya, tapi karena tidak ditabular dalam bentuk apa yang standar yang profesional, jadi ini tidak apa ya, tidak profesional atau poor table lah. Gimana sih yang baik itu outputnya harusnya? Oh ya, yang kedua ini dalam menulis ini ya, output juga saya sarankan untuk menghindari table yang terlalu panjang dan kelihatannya boring. Ini apa ya, kalau saya ngelihatnya itu capek sendiri deh. Tapi lagi tergantung ya, kata Ibu Riswanti tadi lebih simple ya kalau di Win Bu ya format table-nya. Iya, kalau dulu saya kan juga panjang seperti itu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan itu saya potong. Jadi saya cuma mengambil interest variable saya saja. Oh ya, sebentar Pak, ada tamu di rumah. Saya lihat dulu tamunya, maaf. Oh, boleh. Monggo dilanjut, nggak apa-apa Pak. Saya lanjut aja Bu ya. Baik. Oke, jadi teman-teman di sini ya dalam penyajian tabelnya ya, ini kalau untuk jurnal internasional ya teman-teman benchmark ke sana, ini tabel yang long dan suatu yang boring ya. Ini kelihatannya nggak menarik banget deh ya, sangat compact sekali ya. Coba lihat ini di model 1A, yang lain karena sangat compact, ini mungkin formatnya portrait ya. Kita bisa bikinnya landscape itu di Microsoft Word, lebih menarik. Nah, yang menarik seperti apa? Ada nggak ya? Oh, nggak ada nih kelihatan. Jadi harusnya table itu kayak yang tadi ya. Karena sih yang kayak ini ya, kelihatan ya. Jadi biasanya di kiri kanannya itu tidak ada apa lainnya ya. Yang kelihatan tuh. Oke, yang ini biasanya format di jurnal. Oke, outputnya sudah. Kemudian ini dalam bab 4 ya, biasanya juga sekarang yang sering diminta ini kalau untuk jurnal ya, ada namanya uji robustness ya, robustness test atau uji sensitivitas ya.
Rata-rata sih jurnal-jurnal top ini mensyaratkan sekarang untuk melakukan uji robustness itu ya. Apa tuh uji robustness? Jadi kita kan udah melakukan satu regresi misalnya atau OLS regression ya, ordinary least square. Ada kan satu main model kita ya. Dan dari model itu tadi kita pecah ya. Misalnya objek penelitiannya tentang bank syariah ya. Bank syariah di Indonesia ya. Ada berapa bank syariah sekarang di Indonesia? 12, 15. Yang katakan sebelum merger ini ya. Nah, itu sebagai model utama kita, sampel utama. Nah, ketika kita lakukan uji robustness, yang seluruh sampel itu tadi, ya, kita pecah lagi. Sampelnya itu bisa kita pecah menjadi beberapa subsampel. Misalnya, subsampelnya berdasarkan total aset. Jadi, bank itu tadi kita pecah, jadi dari total asetnya ada yang total aset yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Gimana kita tahu? Biasanya kita lihat dari mediannya, ya. Ada yang kuartilnya 25% ke bawah, yang ada kuartilnya 50% dan kuartil di atas 75% itu yang total aset yang tinggi. Jadi kita pecah lagi sampel kita tadi yang besar itu ke dalam subsampel yang kecil-kecil ya. Bisa berdasarkan total aset. Saya paling sering itu sih yang paling enak ya. Atau mungkin kita bisa pecah juga sampel kita yang besar itu berdasarkan regional ya. Misalnya kayak apa ya? Ini kalau datanya panel sih. Misalnya, kalau Indonesia itu Jawa dan luar Jawa. Nah benar, nah, enak juga tuh kita bahasnya, kita lakukan lagi ya Bu ya, regresinya berdasarkan regional Jawa dan luar Jawa. Nah ada nggak kita ngelihat perbedaannya, ada nggak hasilnya masih tetap sama kah dengan main vending kita tadi atau ada perbedaan? Nah itu robustness test ya teman-teman. Jadi robustness test atau uji sensitivitas ini rata-rata jurnal-jurnal top mensyaratkan ini. Jadi tidak hanya satu sampel utama yang kita uji, kemudian ada outputnya, kita bikin justifikasi sekolah ya selesai. Bukan. Tapi ada uji robustness atau uji sensitivitasnya. Bisa berdasarkan total aset, bisa berdasarkan regional, atau nggak hanya itu. Mungkin kita lakukan uji robustness atau uji sensitivitas menggunakan metode yang berbeda. Nah gitu. Misalkan tadi metodenya yang pertama untuk sampel utama pakai fixed effect atau pakai GMM misalnya. Nah, uji sensitivitasnya kita pakai different indifferent misalnya. Oh, lain lagi ya. Pakai alat analisis metode yang berbeda ya. Ya, Bu Riswanti. Oke, saya bayanginnya gini, misalnya saya melakukan regresi. Regresi yang paling saya melakukan regresi, dependennya sama, independennya sama. Metode pertama OLS, ya kan? Yang sebelahnya GMM, sebelahnya lagi adalah mungkin pakai two stage least square, mungkin. Nah, kalau modelnya betul, datanya betul, harusnya arah dari variabelnya itu semuanya sama. Betul. Misalnya ya, makin kaya orang, otomatis porsi konsumsinya akan semakin kecil. Nggak semua pendapatannya dipakai untuk konsumsi, mungkin. Nah, jangan sampai yang sebelah kiri itu, yang OLS misalnya bilang, oh pendapatannya naik, maka konsumsinya akan semakin besar. Terus ketika dijadikan kita regresi dengan GMM, oh makin kaya orang, ternyata konsumsinya makin besar. Yang satu positif, satu negatif. Nah, itu juga salah satu indikasi robustness paling sederhana menurut saya. Iya benar. Itu tadi Bu, uji sensitivitas ya. Kita ganti metodenya. Apakah konsisten nggak ya dengan hasil yang utama tadi atau enggak ya? Kan itu tadi kalau Ibu Swanti marginal propensity to consume ya. Semakin tinggi tingkat income orang, apakah dia makin, biasanya kan orang makin sejahtera, konsumsinya makin gede ya, makin naik kan gitu. Iya, asumsinya. Iya kan? Jadi makin dikit kata Mbak Lilis, wow. Makin pelit, makin kaya, makin pelit. Ya bisa jadi. itu orang kaya yang qanaah Bu Latis. Sedekahnya makin banyak gitu kan. Sedekahnya makin kenceng ya. Nah, itu tadi. Kan ada Islamiknya. Jadi ini uji robustness. Kalau di UIN gimana Bu? Perlu ada nggak uji sensitivity ini? Dalam belum ya? Sampai ke situ. Mungkin di tesis kali ya, tesis atau disertasi kali ya, sudah mensyaratkan ini robustness. Karena
apa ya, kalau kata profesor saya, sebenarnya kalau orang jurnal itu kurang kerjaan. Karena dia bikin robustness-nya itu sampai 5, sampai 6, banyak banget. Sampelnya juga banyak. Saya sendiri mikirnya, ini sampelnya ada ribuan. Uji robustness-nya ada 5, 6. Gimana mereka, berapa lama mereka waktunya? Mungkin mereka asistennya banyak kali. Saya bisa merasakan penderitaan itu ketika saya ngambil master juga seperti itu. Itu ya. Jadi udah di regres satu Indonesia Raya kan, udah satu Indonesia gitu. Tiba-tiba beliau bilang, coba deh ini Jawa dulu. Wah, kayaknya kakangku itu. Ya, ya begitu deh beliau. Coba Jawa dulu, coba ini ditambahin yang kota, yang ini yang luar Jawa. Dan tapi yang saya menarik kesimpulan dari situ, kok mau di regres kayak gimana saja, arah tandanya sama gitu loh. Berarti robust ya. Iya, jadi saya bilang, kayaknya dia nyari ini nih, tapi nggak bilang. Iya. Nggak dapat ini ya Bu ya, bisa tarik benang merahnya. Jadi maksudnya itu bagaimanapun sampelnya di otak-atik ya, di bedah jadi subsampel yang kecil-kecil, hasilnya masih tetap konsisten. Nah itu maksudnya robustness ya, masih konsisten dengan mind bending ya. Jadi itu tadi bisa berdasarkan estimasinya, tekniknya berbeda kita bikin, atau sampelnya kita pecah menjadi sampel yang lebih kecil, atau bisa juga variabel dependennya kita ganti. Contoh kayak tadi yang enak tuh performance ya. Misalnya kita pakai proxy untuk kinerja bank itu ROE. Sekarang kita pakai market performance, kita misalnya pakai Tobin Skew. Nah, hasilnya masih tetap sama nggak? Atau beda? Atau kita pakai apa ya misalnya rasionya lagi? ROI, return on equity ya, atau lain-lain lah ya, tergantung proxy untuk performance, banyak itu macam-macam. Kita ganti dependent variabelnya dan masih sama nggak resultnya. Jadi macam-macam teman-teman ya robustness. Nah, tapi mungkin untuk skripsi tadi kata Bu Swanti tidak terlalu disyaratkan, mungkin bisa untuk jurnal ya dilakukan, atau untuk master nanti insya Allah untuk studi selanjutnya ya. Oke. Sekarang terakhir, ini di kesimpulan, oh ya nanti sebelum kesimpulan ada beberapa tips. Saya baru, setelah kesimpulan, baru saya masuk ke abstrak, baru ke judul. Makanya tadi Bu Latis tanya judul, saya justru judul itu paling akhir saya bikin. Ya gitu. Jadi kalau skripsi nggak bisa ya, harus ACC judul dulu. Nah itu dia. Harus judul dulu kalau anak-anak kan. Iya benar. Ini kalau jurnal sih ini. Jadi ini ya, kalau di konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulan yang baik itu seperti apa ya? Lagi-lagi gini, kita harus fokus apa yang kita tulis di research question itu yang kita summarize ya, yang kita hidangkan di bagian kesimpulan. Jangan itu nggak ditulis di research question tapi itu kita tulis di bagian kesimpulan ya. Big wrong ya. Jadi kesimpulan itu penting karena kita akan men-summarize ya hasil kita berdasarkan riset objektif tadi ya, atau RO, dan apakah itu sesuai nggak dengan hipotesa yang sudah kita kembangkan ya. Jadi yang penting-penting saja di sini di kesimpulan, jangan bertele-tele ya. Dan juga hindari untuk lagi-lagi mensitasi atau menambah literatur review di bagian kesimpulan, itu jangan ya. Hindari itu karena itu kita udah panjang kan ceritanya, di bab 2 udah, bab 4 udah. Ngapain lagi di konklusi kita ulang lagi gitu ya. Jadi do not cite the reference in this section. Ya, ini penting juga nih, ya, karena banyak juga ketika udah panjang lebar di ceritanya, di temuan, di finding, ya, di bagian kesimpulan muncul lagi, oh ini kenapa? Ini besar dugaan saya dia copy paste aja, copy paste temuan di finding, kemudian di copy paste di konklusi, ya, ternyata memang benar, memang copy paste, kelihatan tuh bahasanya sama, strukturnya sama, ya, ini jangan, gitu ya. Oke, kemudian yang penting juga di bagian konklusi kita mengelaborasikan impact ya atau implikasi dari penelitian. Nah, biasanya implikasi penelitian itu dibagi dua ya. Ada implikasinya secara akademis, ada juga implikasinya secara praktis ya. Dampaknya terhadap akademik apa sih ya? Dan dampaknya untuk praktisi atau nggak hanya praktisi, untuk kalau penelitiannya berhubungan dengan pemerintah, dampaknya bagi pembuat kebijakan, dampaknya bagi regulator, itu teman-teman biasanya pembimbing minta menghidangkan itu ya. Nah, apa dampaknya?
Oke, ini tadi yang saya discuss the broader implication of your finding for the government, for society. Bahkan kalau di pasar modal bisa juga dampaknya bagi investor misalnya gitu ya. Oke. Do not overstate the finding, but it must be on your evidence. Nah itu tadi saya bilangnya, jadi jangan karena kita ingin menulis semuanya kita tuh keenakan, padahal nggak berhubungan tuh. Kayak tadi saya contohkan inequality ya, kok jadinya malah kayak omnibus loh. Kan penelitiannya nggak gara-gara omnibus loh ya, walaupun sekarang lagi rame ya di Indonesia omnibus law ya. Jadi kita hanya menyampaikan temuan-temuan kita ya berdasarkan output di bab 4 tadi ya, dan itu kita state di bagian konklusi kita. Yang mana itu jangan membuat pernyataan-pernyataan atau statement yang masih spekulatif sifatnya. Hindari, oh ini saya rasa, saya mungkin ya, mungkin perhaps atau maybe. Nah kata-kata seperti itu kan masih spekulatif tuh. Jadi dihindari itu ya. Nggak boleh, kalau bahkan guna kata-kata maybe, apalagi perhaps ya, may ya, could be, itu nggak boleh ya dalam penelitian di bagian bab kesimpulan ini. Dan juga di bab kesimpulan itu biasanya itu tadi ada penelitian berikutnya ya, further research atau further work. Nah ini bisa jadi juga teman-teman tadi saya katakan tipsnya ya, untuk mencari gaps atau isu itu bisa kita temukan di further research ya. Karena further research itu kan apa saja komponen-komponen atau bagian-bagian dalam penelitian ini yang belum diteliti oleh si peneliti ya, belum diinvestigasi lebih dalam, lebih lanjut. Peneliti itu rasa itu penting, tapi karena keterbatasan penelitiannya mereka nggak jadi masukin. Nah itu kan menjadi suatu gap ya, yang bagi peneliti berikutnya bisa diteliti itu ya kekurangannya. Misalnya sampelnya terlalu kecil atau alat analisanya terlalu tua ya. Sekarang udah ada teknik-teknik terbaru bisa dimasukkan. Nah itu kan menjadi suatu keterbaruan ya untuk penelitian berikutnya. Nah terakhir saya ini beberapa tips ya yang ingin saya sampaikan di sini. Ini udah selesai sebenarnya konklusi. Yang menulis abstrak. Ini kalau biasanya kalau kita kirim paper ke conference biasanya mereka minta abstrak dulu ya. Kirim dulu abstrak baru habis itu full paper. Kadang juga sering bingung karena biasanya tuh kan di abstrak sudah ada finding. Orang udah finding, sedangkan kita penelitiannya belum selesai. Makanya kalau kita jurnal sebaliknya abstrak itu di akhir malah. Jadi profesor saya itu bilang gini, kalau menulis abstrak ya, abstrak itu kan apa begitu concise ya, palingan kalau jurnal talk 200 sampai 300 kata ya. Di situ tuh sudah ada beberapa item yang penting ya, diantaranya ada tujuan penelitian kita, ada kontribusi paper kita, apa metodologinya, dan ada juga hasil temuan kita dan juga implikasi. Nah kalau kita penelitiannya belum selesai, gimana tuh kita bisa menulis bagian temuannya, bagaimana kita menulis implikasinya, kan belum selesai. Nah, jadi kalau dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah membuat expected finding namanya. Jadi kita jangka ya, kita perkirakan temuannya seperti ini. Itu in case kalau tulis abstrak di conferences ya. Dan ini penting banget, apalagi kalau teman-teman mau mengirim artikelnya ke jurnal ilmiah. Karena tadi saya katakan, seorang editor atau reviewer itu dia kan orang yang sangat sibuk tuh. Maka mereka tuh nggak ada waktu untuk baca keseluruhan draft kita. Besar kemungkinan yang dia baca itu adalah abstraknya saja. Ya, jadi kita di bagian abstrak ini sebenarnya kita akan meyakinkan editor ya, atau pembaca kita, atau dosen kita, pembimbing kita di sini bahwa penelitian kita itu penting loh. Ya. Nah, kalau kita gagal di sini meyakinkan reader kita atau editor atau reviewer itu tadi, maka the rest bagian berikutnya nggak dibaca kan sayang jadinya, padahal tuh ya boleh jadi isunya mantap banget kan. Nah, itu penting untuk bagian abstrak. Nah menulis abstrak itu juga ada formatnya beda-beda ya teman. Melihat di jurnal ya, artikel saya alhamdulillah pernah terbit di Emerald ya, di jurnal Qualitative Research in Financial Market ya. Penelitian saya ini bagian dari disertasi saya. Itu yang saya cerita tadi Bu, dari literatur review saja bisa jadi publish ya. Ini di literatur review saya tentang struktur modal di perbankan syariah. Nah ini kalau standar Emerald teman-teman abstraknya udah pakem ya. Dia bikinnya ada purpose ya. Kita tinggal mengisi deh template-nya. Ini standar Emerald seperti ini ya. Jadi ada purpose, ada metodologinya, ada finding, ada kontribusi atau originality.
kemudian keywordnya apa, tipe papernya seperti apa. Jadi setiap jurnal biasanya memiliki format abstrak yang berbeda. Ini standar dari publisher Emerald, ya. Saya juga sampai ini jurnal saya di Inner Science, ya, publisher Inner Science. Ini abstraknya sama deh kayak teman-teman nulis skripsi, ya. Biasanya kan nulisnya seperti ini nih, ya. Kalau jurnal biasanya 200 sampai 300 kata. Kalau skripsi mungkin lebih kali, 500 ada kali ya, 500-600 kata, ya. Ya. Jadi abstrak itu yang penting-pentingnya saja di situ dituliskan, ada tujuannya, ada metodenya, dan yang penting itu temuannya apa, dan juga dampaknya bagi investor, ya. Oke, bagi akademisi, investor atau regulator. Nah, terakhir menulis title, ya. Menulis title, riset title. Kenapa saya katakan di akhir ini khusus untuk jurnal, ya? Tapi tadi sama Bu Latis bilang sama adik-adik mungkin nggak relevan, ya, karena harus ACC judul dulu, ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini gimana sih menulis title yang menarik, ya, menulis title yang eye-catchy, ya, istilahnya sekarang itu. Karena title itu tuh ibaratnya suatu barang yang ditempatkan di etalase yang paling depan, ya, kan yang paling cantik, yang paling menarik, ya, ditempatkan. Kalau title-nya itu menarik, maka akan menarik perhatian reader, menarik perhatian pembaca, ya. Tapi kalau title-nya itu boring, ya, terlalu konvensional, terlalu standar, mungkin ya biasa-biasa saja deh, tidak tertarik. Walaupun nanti ketika dibaca lebih dalam, menarik juga paper tadi. Jadi intinya gini, title itu seperti kita tempatkan barang yang menarik di etalase untuk menarik perhatian reader, ya, untuk menarik perhatian pembaca. Nah, biasanya title yang menarik itu tuh yang short, yang simple, yang catchy, ya, istilahnya catchy, dan itu tuh gampang untuk disitasi. Dan hindari penulisan title yang terlalu panjang, ya. Artikel terlalu panjang itu terlalu boring lah, ya. Ini saya kasih contoh nih beberapa contoh title yang menarik nih, misalnya mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi adik-adik, ya. Mirror Mirror on the Wall. Wih, kita nonton film, ya. Itu Putri Salju. Putri Salju. Mirror. Mirror on the wall, hanging on the wall. Examining the bright and the dark side of the face and body beautification services. Jadi dia penelitiannya mau meneliti tentang dampak, advantage dan disadvantage dari body beautification service. Ini terbit berasal di jurnal Marketing Research. Tapi kan ini yang pertama mirror jadi menarik, ya, kesannya. Atau yang kedua, religious giving and religious practice, do they substitute each other? Nah, ini kalau yang mau meneliti tentang tentang charity, ya, apakah religious giving dengan religious practice itu tuh intinya dia peneliti mau bilang sih, orang kalau dia rajin beribadah, rajin sholat, apakah dia juga rajin berzakat gitu, ya, rajin dia charity, ya? Apakah ini substitute atau gimana? Nah, kan intinya gitu tuh. Tapi cara menulisnya kan dibikin supaya lebih provokatif, ya. Ketiga, beauty premium, return on investment of beauty spending on income. Ini yang untuk ibu-ibu, ya. Mau meneliti ROI dari beauty spending, ya, pengeluaran untuk kecantikan. Nah, sekarang ini kan ada riset, ya, Bu. Ini kalau nggak salah itu berapa pengeluaran kaum milenial untuk kecantikan per bulan. Berapa pengeluaran generasi X, generasi Y. Nah, biasanya jawab itu. Bisa jawab, Bu? Bisa, Pak. Lebih baik ke perawatan daripada belanja makan, katanya. Ada yang lebih baik lagi, Bu Latis. Kita beli HP yang canggih saja, Bu. Sudah cantik. Oppo, Vivo itu pasti nanti hasilnya lebih cantik, Pak. Itu jadinya nggak original. Oppo malah hilang semua putih semua mukanya. Jerawatnya nggak ada. Tapi ini ada penelitian gini loh, ini empiris ini. Ketika seorang semakin semakin senior, semakin tua, biasanya ibu-ibu usianya 50, 60 ke atas, itu makin biaya perawatannya makin tinggi dibandingkan ya mungkin teman-teman mahasiswa mungkin, ya, masih terbatas, mungkin 300.000, 400.000 per bulan, ya. Kalau yang ibu-ibu yang masih muda-muda mungkin di atas 1 jutaan. Nah, ini kan menarik ini, ya. Mungkin bagi mahasiswi bisa jadi diekspor lah, ya.
beauty premium. Ada nggak sih insentifnya, yield-nya gitu ya? Ekonomi syariahnya di mana tuh ya? Berarti religiusitas di ini dengan itu ya, beauty spending on income-nya ini. Syariahnya di mana? Oh Ibu, di mana ya? Ini mungkin lebih kayak konvensional kali Bu ya. Iya. Syariahnya apa ya? Justru kalau dalam syariah kan tidak dianjurkan untuk tabarut ya. Tidak boleh ya. Nggak tahu sih saya Bu, di mana sih sisi syariahnya di sini. Ya. Oke, berikutnya ini penelitian, dia mau meneliti tentang pertumbuhan ekonomi pada masa kolonial, ya, pada masa penjajahan dengan setelah kita merdeka. Ini tapi title-nya menarik banget nih. Should we thank to the colonial? Waduh, apakah kita perlu berterima kasih kepada penjajah? Wow. Kan kita baca, ngapain ya terima kasih. Tapi pada intinya kan mereka mau, peneliti ini mau meriset tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa kolonial ya, dan yang setelah itu setelah merdeka. Nah ini kan menarik gitu ya. Nah, berikutnya efektivitas antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal ya, mana yang lebih efektif? The battle of the force, monetary versus fiscal policy. Ya. Jadi mungkin di UIN Bu bisa diterapkan kali ya. Judul-judul film ya Mbak, Mirror on the Wall. Sebetulnya pemilihan judul itu apakah boleh ya memilih judul yang provokatif seperti itu? Judulnya ada itu? Saya nggak tahu Bu, kalau tergantung kampus kali Bu ya. Kadang sudah ada juga pakemnya. Ya, kalau dulu sih saya pilih judul yang agak provokatif itu ya, ada orang itu liar-liar gitu. Ada orang yang kurang menyukai gitu loh. Oh gitu. Ya, tapi juga sekali lagi ada dua pandangan sih. Even kalau saya pribadi sih better judul itu yang seksi, yang provokatif seperti itu. Karena kalau orang udah lihat judulnya provokatif, otomatis banyak yang lihat. Terus nanti didukung dengan abstrak yang menarik. Wah, itu udah pasti banyak yang mampir. Ya. Mas Hafiz mau ngomong nih kayaknya. Mas Hafiz, gimana Mas Hafiz? Loh, kok malah orang lain yang manggil Mas Hafiz? Ya inilah dia. Keunikan dari daring itu seperti ini Pak. Jadi somehow tidak hanya di kami saja, tapi kemarin saya ikut yang webinar daring tentang bagaimana PJJ di Indonesia. Ya lucu-lucu seperti itu cerita dari berbagai level pendidikan itu. Bahkan ada yang keluhan guru itu tugas itu yang ngerjakan orang tuanya. Oh gitu. Itu masih mending Bu. Saya pernah ada pengalaman di sini ketika saya ngajar online, saya mungkin lupa tuh mahasiswanya matiin mikrofon, jadi kedengaran suara vacuum cleaner. Ini benar pembantunya kah atau gimana nih orang Arab? Ada-ada aja sih. Habis itu saya bilang, ini kamu ngapain ya? Saya ini ya, saya bisa ngedetect ini. Kamu masuk atau tidak masuk kan kalau kita pakai Microsoft Teams ya, kan bisa kelihatan tuh menit mereka masuk sama menit mereka keluar ya. Saya tunjukin. Habis itu semuanya pada diem. Ya, oke, balik lagi ya Bu ya. Tadi ke pertanyaan Bu Riswanti, apakah boleh nggak sih kita pakai judul yang tradisional ya atau yang provokatif seperti ini? Sebenarnya ya bisa, betul juga ya, ada dua pandangan, ada yang tergantung pakemnya, mazhabnya yang tradisional mungkin seperti ini ya. Saya sampai di slide sebelumnya ada nih. Jangan-jangan itu menunjukkan kampusnya ya? Jangan-jangan orang-orang di kampus kita tradisional Mbak, jadi masih dulu tradisional, feodal. Kayak gini nih Bu, misalnya nih ya, yang di title-nya. Causality and feedback between institutional quality and economic performance. Panel data evidence and various state of economic performance. Cara bacanya kayak gini ya. Semakin ini. Kalau kita pengaruh dari A terhadap B di negara C. Iya. Ya sebenarnya tergantung betul sih, tergantung apa ya, kampusnya juga aturannya. Apakah bisa nggak pakai judul-judul yang lebih seksi, kata Ibu, misalnya yang lebih provokatif gitu ya. Tapi kalau di luar sih rata-rata sudah boleh ya Bu ya, bahkan dianjurkan malah. Karena gini, pada akhirnya kan
penelitian mahasiswa itu tidak hanya sebatas penelitian di kampus ya, tapi bisa dikirim ke jurnal. Bahkan sekarang sudah ada trennya itu, mereka bikin tesis atau disertasi yang terdiri dari kumpulan penelitian-penelitian. Ya, jadi katakanlah ada 3 paper, itu trennya. Jadi ada 3 paper, kemudian itu nanti dibundel jadi satu disertasi atau satu tesis. Itu boleh sekarang. Nggak tahu kalau di UIN sudah boleh belum kayak gitu? Belum. Ya, belum. Itu Bukan kayak boleh atau nggak boleh, penelitian. tapi belum dilakukan mungkin ya. Belum. Kalau itu teman saya udah melakukan. Jadi tapi ya di kampus tetangga sih. Jadi disertasinya itu tiga riset, 3 esai gitu kan. Ya benar, esai. 3 esai. Nah, kalau saya bilang itu yang salah satunya tuh meta analysis gitu loh. Nah, meta analysis sendiri itu ya sebetulnya cuma bab 2 kan, apa namanya, studi literatur itu dijurnalin kok ya laku gitu. Lah ya kan ada literatur riset kan? Iya, meta analysis, dan itu susah loh. Meta analysis itu bacanya wow. Mabok bener dah tuh. Iya, yuk teman-teman. Iya, silakan. Yang tadi ada kayaknya udah selesai ya, Bu. Nah, ini sumber-sumbernya bagian dari presentasi saya. Oke, udah selesai nih untuk materi. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik mahasiswa ya? Ini saya aja nih tadi monoton. Coba nih. Ibu dosen. Ada Mbak Nuries, ada Mustaqim, ada Rahmat Karim, ada Rizliana, ada Rohmi, ada Siti Nurlaila, Pak Slamet Hilmi. Bapak biasa pada pertanyaan Pak. Ada yang ingin ditambahkan? Ada Mas Maulana Muhromi, ada Mbak Laili, Mas Khairul Awalin, Mbak Indah, Mbak Ike, Mas Hafidz, Firdausa, Mbak Firdausa. Ada Firdausa? Ada. Halo Firdausa. Ada Firdayeni. Ada Evi. Ada Mbak Evi, ada Dini, ada Deni, ada Ayu Okta, ada Aya Sofia, ada Aulia, ada Alicia, ada Aji. Oh ya, saya ingat Aji yang diem itu ya. Terus ada Ahmad Fatul Huda, ada Pak Taos, ada Doni juga. Oh, lengkap. Komplit. Nih. Ya ini Pak, maaf kalau di rumah itu, kalau saya tuh gangguannya itu biasanya tuh bel pintu rumah, kalau enggak itu telepon kabel masuk gitu. Iya Bu. Oke, hari weekend ya sekarang. Ya biasa, pasti itu jadi gangguan. Ya harus lihat dulu siapa yang datang. Maaf. Ika, ada pertanyaan Ika? Jadi ya mengingatkan teman-teman ya, jadi skripsi itu yang bagus ya yang pertama itu selesai. Jelas. Terus yang kedua tadi, ketika kita mulai, bagian yang paling sulit biasanya dikeluhkan itu adalah ketika teman-teman baca jurnal. Ini saya cuma highlight dari Pak Dr. Rizky ya. Pertama, kita tentukan dulu jurnalnya yang mau kita baca mana. Jangan dibaca semua. Tapi kita melakukan yang namanya skipping atau baca cepat. Nah, baca cepat itu gimana? Kita harus cari jurnal itu yang qualified. Jurnal yang bagus itu biasanya kalimatnya simple, tidak bulat-bulat. Kalau ini saya setuju. Jadi kalau memang dia benar-benar kita ngambilnya dari sumber yang resmi, bukan yang predatory, itu biasanya memang kalimatnya to the point, straight gitu. Lalu tidak membaca semuanya, kita melakukan highlight. Jadi ya mungkin teman-teman juga harus, kalau merasa kesulitan dengan membaca di mana namanya, kita baca online dengan pakai laptop kesusahan, ya mau nggak mau keluar modal, ngeprint gitu. Mungkin juga bisa ngeprintnya kalau mau lebih irit kita pakai kertas buram. Nah di situ kita highlights, kemudian kita mencari gap penelitian. Nah gap penelitian itu biasanya ada di konklusi. Jadi kalau dari saya simpulkan tadi, kita bacanya dari depan dulu, abstrak, langsung lompat ke conclusion. Nah, ketika di conclusion itu kita menemukan ketertarikan atau gap, oke, baru kita lanjut baca yang selanjutnya. Finding lah ya. Ya, ke conclusion, finding. Nah, baru kita langsung masuk ke chapter 4, yaitu pembahasan di situ.
Tapi kalau di conclusionnya kita sudah kok hasilnya cuma kayak gini doang ya, kok tidak seperti yang kita cari, ya udah cari jurnal yang lain. Itu caranya. Terus untuk mempermudah dalam membaca jurnal, ini satu tips yang saya sama sekali tidak terpikir. Jadi membuat tabel daftar istilah. Menurut saya. Jadi saya pahamnya, jadi kita mungkin tulis aja itu di secari kertas. Jadi kita sebelah kiri jurnal, sebelah kanan itu kayak tabel. Oh, kita menemukan kata di sini. Misalnya kata enormous. Enormous ki opo yo? Kita kan nggak tahu nih enormous tuh. Ternyata enormous itu artinya sebenarnya adalah cukup satu kata, yaitu big gitu. Tapi kan karena namanya orang pakai ya kan, jadi kita karena di bahasa Inggris itu sinonimnya sangat banyak gitu, jadinya mereka akhirnya memilih kata enormous itu. Itu kita bikin kayak semacam tabel, kosakatanya apa, padanan katanya apa. Lama-lama kalau kita tulis, kita lengkapi, lama-lama kita akan hafal. Itu juga nanti akan menolong. Nah, terus saya tadi masih kayak gitu loh, pakai buku besar, saya tulis kosakata yang nggak saya paham. ya, kalau saya ini Bu senjatanya Bu. Wow, warna-warni. Ya, jadi pensil warna saya selalu ada gitu di sekitar saya. Kayaknya jadi itu pensil warna, kemudian apa yang berwarna itu saya biasanya ada di sekitar. Nah, saya di Microsoft Word, Bu. Langsung di laptop ya Pak ya? Langsung di laptop. Ya kalau sudah pro. Kayak lebih efisien. Ya. Sebenarnya iya, tapi saya suka nulis itu kali ya. Suka bikin apa ya, melihat tulisan sendiri. Terus nanti kalau sudah masuk pada bagian apa namanya regresi ataupun olah data, tadi jangan lupa melakukan yang namanya robustness test. Ya, robustness test itu intinya kita memastikan sampel kita itu betul dengan cara kita melakukan regresi berkali-kali, itu akan menghasilkan satu kesimpulan yang sama, pola hubungan yang sama. Mau metodenya seperti apa, caranya seperti apa, hasilnya akan sama. Jadi ibarat kata sih kita ngitung luas ruangan, mau kita meteri pakai kain, mau kita meteri pakai penggaris 30 sentinan, mau kita meteri pakai meteran yang tukang besi, hasil luasnya akan sama. Itu simpelnya yang saya tangkap seperti itu. Ya, robustness. Ya, Bu Latis mau menambahkan sesuatu, Bu? Sudah cukup kayaknya untuk judul seksi-seksi tadi ya, sudah bisa dipahami kayaknya. Yes. Kalau untuk si seksi itu ya tergantung style kita saja. Style kita dan kondisi institusi seperti apa. Iya betul. Jadi nggak wajib ya, disesuaikanlah dengan kondisi kita. Tapi boleh kayaknya dicoba Mbak. Kayaknya nggak ada yang seksi loh judul-judul di skripsi anak-anak kita. Nanti tinggal disetujui Gus Koyum apa enggak gitu kan, Kak Prodi. Ya. Iya sih, jadi ingat kemarin, tahun kemarin itu kan, present di Gondor itu kan, saya bikin judul kan agak out of the box gitu kan. Tapi yang Kemenak banyak yang provokatif loh Bu. Saya lihat penelitian yang terima hibah di Kemenak. Iya, tapi yang ilmu-ilmu keislaman kan, Islamic Studies. Oh iya benar sih. Iya. Iya, tapi itu saya sudah, itu gara-gara bikin judulnya seksi itu, kita nggak ngira kan, yang lainnya kan cuma present di ruangan kecil-kecil gitu kan. Nah, aku dikasih itu Bu, dikasih aula utama itu. Wow. Aduh, ya Allah, ditungguin sama yang udah dokter itu. Waduh ya Allah, kok jadi kayak gini. Kasih karpet merah ya Bu. Kalau di sana hijau kayaknya karpetnya. Hijau bener. Kayak merah. Itulah itu pengalaman yang somehow. Ya, banyaklah pengalaman dengan judul-judul yang out of the box. Nih, ada teman-teman ada yang ingin disampaikan teman-teman? Mumpung masih ada kesempatan. Kayaknya udah ini nih. Mungkin ini ya kalau boleh sedikit nasihat ya bagi adik-adik mahasiswa Bu kali ya. Terkait penulisan. Gini, saya sebenarnya tuh termasuk yang telat dibandingkan dengan teman-teman generasi sekarang yang menulis. Saya melihat mahasiswa sekarang, Masya Allah Bu. S1 yang saya selama ikut perlombaan BI itu ada yang mahasiswa S1 semester 3, semester 4 udah tampil loh
dan nggak kacang-kacang kan. Iya, benar. Eventnya event kaliber nasional ya. Bahkan beberapa kali di Malaysia, di Bahrain juga pernah saya temukan mahasiswa Indonesia S1 sudah muncul ya, Iya. tampil di publik, di conference, di workshop ya. Artinya apa? Saya melihat sekarang trennya itu ya lebih ke produktivitas ya dalam riset misalnya. Atau kan ya anak-anak muda kan kreatif ya, generasi milenial ini, ada yang bikin apa yang namanya tuh sekarang tuh kan hobinya bikin startup ya. Ya, startup. Bikin startup dan menulis juga pinter-pinter. Jadi kalau saya baru mulainya S2, jadi dibandingkan adik-adik mungkin cukup terlambat. Nah, tapi gini, mulai kita menulis itu kapan? Sebisa mungkin, sedini mungkin itu lebih baik. Ya, apalagi kalau teman-teman nanti ada passionnya mau jadi konsultan, mau jadi peneliti, mau jadi dosen, ya. Kan sekarang inilah ya, mau kuliah ke luar negeri, rata-rata kan mensyaratkan untuk pemberi beasiswa itu ada publikasi, gitu ya. Nah, jadi gini, dengan dosen pembimbing nanti bisa berpartner ya dengan Bu Latis, dengan Bu Riswanti, dengan Pak Koyum. Hasil penelitian itu tuh jangan hanya sebatas berakhir di skripsi, ya. Jadi penelitiannya bisa di streaming, bisa dikirim ke jurnal. Nah, saya sering itu sama mahasiswa saya sekarang. Penelitiannya saya streaming dari yang bagus-bagus kita upgrade lagi supaya bisa terbit di jurnal. Ya, impact kepada institusi juga ya, karena ya naik kan skopusnya, dan juga pada mahasiswa juga bagus kan, karena tabungan publikasinya udah mulai, bahkan udah dari saat S1. Nah, kalau mau dulu waktu saya dapat beasiswa itu belum ada sih mensyaratkan harus ada skopus, Kopasskopus belum ada. Tapi sekarang rata-rata saya lihat udah mulai, bahkan S2. Oh, ini S2 udah pakai skopus, berarti undergrad-nya udah mulai nulis dong. Ya. Gitu. Jadi sedini mungkin harus mulai untuk menulis ya. Susah ya, nggak ada yang there is no such of the shortcut ya. Jadi gini teman-teman, menulis itu ibaratnya kita masukkan ke terowongan ya. Jadi kereta api kan kalau ketika dia masuk ke terowongan itu kan akan masuk ke dalam terowongan yang gelap ya. Ada satu sisi kita masuk ke gelap, itu nggak tahu kiri kanan seperti apa, tapi pada ujungnya kan kelihatan tuh cahayanya, ya kan? Sama juga menulis seperti itu. Kita ketika menulis nggak tahu itu seperti apa, susah baca jurnal, tadi kata Ibu Swanti ya, belum paham, ya kita nikmati lah gitu ya. Gimana cara membuat olah data, nggak tahu, ya seperti itu. Tapi pada akhirnya setelah lama kita berjalan, pada akhirnya kita akan terbiasa. Gitu seperti kereta api, kita lewati in the tunnel, at the end kita melihat cahayanya. Dan nggak bisa kan kereta apinya langsung lompat ke ujung, ya. Ada stepnya yang harus kita lalui, ya, ada prosesnya, dan insya Allah saya selalu orang yang percaya bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses, ya. Ketika kita berproses dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik ya. Kalaupun mungkin sekarang belum baik, itu tinggal masalah waktu saja, ya. Masalah waktu saja. Pada akhirnya akan kita nikmati, gitu ya, insya Allah. Dan kalau juga itu rajin-rajin kita diskusi, ya. Rajin-rajin kita jangan diam-diam aja, jangan sering bertapa sendiri, karena kita ya kayak gini, kita ada workshop seperti ini, ngobrol dengan teman-teman, itu bakal menambah wacana kita, menambah isu-isu tadi ya. Dan ketika draftnya udah selesai, kamu udah luang nggak ya, baca ya draft saya, kamu paham nggak gitu, apa masukannya. Nah itu penting ya. Insya Allah saya rasa teman-teman, mungkin juga Bapak Ibu dosen nggak akan enggan ya, pasti mau lah ya untuk terima, untuk kita saling bertukar pikiran ya. Dan terakhir mungkin nasihat saya buat adik-adik mahasiswa, mungkin yang mau lanjut ya untuk sekolah, untuk beasiswa. Jadi itu dari penelitian tadi ya, mulai kontak pembimbing-pembimbingnya ya, calon-calon pembimbing. Saya dulu kenapa bisa ke Jepang itu karena ya pertama mungkin alhamdulillah beasiswa dari Jepang, dan kedua saya kontak sama proaktif kontak calon pembimbing. Dan di situ kita sudah ada proposal sendiri dulu dong ya. Nggak mungkin dong kita SKSD kan tanpa ada konsep. Nah itu berawal dari mana? Kita sudah punya basis penelitian. Nah, supaya nggak dua kali kerja,
teman-teman bikin skripsinya seriusin ya. Ya memang betul ya, yang serius dan selesai. Yang serius nggak selesai juga nggak bagus ya. Skripsi ala jurnal gitu ya. Ya, diseriusin, selesai, dan insya Allah itu bisa jadi bekal buat karir kah, buat lanjut sekolah dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit sedikit advice lah buat adik-adik mahasiswa di UIN, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ini kami sangat berbahagia sekali mendapatkan banyak sekali ilmu kali ini. Subhanallah wa syukurillah bisa berbagi ilmu dengan Dr. Rizky Prima dari UCB Bahrain. Terima kasih saja kayak nggak cukup. Moga-moga ini benar-benar wakaf ilmu yang nanti menjadi amal jariah dari Dr. Rizky Prima. Amin. Amin. Yeah. Amin, bro. Bu Latis, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa ditutup. Terus tutup tolong aja. ini ya, Dr. Prima biar sama Gus Koyum kontak. Slide-nya Bu, siap. Ya. Ya. Saya sharing nanti ke atau di mana ya? Saya sharing di sini bisa nggak di chatting? Oh, ini ya. Gus Koyum kayak. Pakai link Gus Koyum aja. Oke, baik, saya melalui Gus Koyum nanti saya bagikan. Bu Latis mungkin bisa menutup sesi kali ini, Bu, sebagai Sekprodi karena Gus Koyum mungkin video nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Mungkin beliau di SEMA Dema. Iya, kayaknya lagi baru sampai. Ya, sekali lagi sebagai Sekprodi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Rizky Prima Sakti. Saya tuh antara Pak Rizky Prima Sakti sama Ali Sakti tuh kadang ketukar loh. Sama-sama orang keren. Iya. Marganya marga Sakti, Bu. Sama-sama Padang kayaknya ya. Bukan, Pak Ali Sakti dari Makassar. Oh, saya dari Padang. Ya? Oh, berarti saya yang ketukar. Saya ingatnya Pak Ali Sakti juga Padang gitu. Berarti saya ingatnya Pak Rizky Prima, tapi malah mengira Pak Ali Sakti itu Pak Rizky Prima. Oh iya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Ini sangat bermanfaat dan mohon maaf juga ini kalau siang-siang begini mungkin semua hanya mendengarkan, memahami, nanti langsung praktek kayaknya ini. Jadi tidak ada yang bertanya. Ya. Amin. Ya, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Rizky Prima Sakti. Kita tutup ya. Sama, Bu. Ya, kita tutup. Camp hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke depan semoga kita lebih baik lagi, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, dan betul-betul ekonomi syariah ya dalam penelitian kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bu Latis, Bu Riswanti, Bapak Ibu dosen. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, panjangan, jelimet istilah-istilahnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sangat memberi, sangat menginspirasi. Inspiring. Ya, kami juga mohon maaf selama membawa acara ini banyak sekali kekurangan dari kami, juga banyak sekali gangguan. Apa, Bu? Ya sampun, ini sudah 2:30 lebih. Kalau Dokter Rizky mau melanjutkan aktivitas yang lain, kami akhiri meetingnya dulu. Bu Latis, mungkin bisa diakhiri meetingnya. Ya, saya Mas Doni, jangan lupa direkam ya. Ini sudah di-record sama saya, jadi nanti semua video ada di saya berarti. Alhamdulillah. Jadi saya linkkan ke Google Drive-nya Prodi. Ya, oke. Saya N ya. Makasih. Makasih sekali lagi Pak Rizky. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.